Ini masalah jenggot saya kutipkan dari penjelasan Syekh Wahab Az-Zuhairi dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatu. Wa qad harama al-Malikiyatu wal-Hanabilatu halqaha. Menurut pandangan madhab Maliki dan Hambali haram mencukur jenggot. Ya, jadi dalam pandangan dua madhab ini, yaitu madhab Maliki dan madhab Hambali, haram mencukur jenggot. Wa tabaru al-Hanafiyatu halqaha makruhan tahrimian. Sedangkan menurut pandangan mazhab Hanafi, mencukur rambut, mencukur jenggot hukumnya makruh tahrim. Wal masnunu fil lihyati huwa al-qabdatu. Yang disunnahkan memelihara jenggot itu seukuran genggaman. Wa amal akhdu minha duna dzalik aw akhduha kulluha fala yajuz. Maka membiarkan atau memelihara jenggot kurang dari segenggaman atau membersihkan jenggot semuanya, ya, itu hukumnya adalah au akhdhuha kulluha fala yajuz, atau membiarkannya, ya, begitu saja maka tidak boleh. Jadi yang disebut dengan memelihara jenggot yang disunnahkan itu adalah jenggotnya seukuran genggaman. Lebih nggak boleh, kurang dari segenggaman juga nggak boleh. Wa qala Syafi'atu bi karahati al-halqiha. Pandangan madzhab Syafi'i itu makruh mencukur jenggot. Faqad dzakara an-Nawawi annal ulama dzakaru asra khisalin makruhatin fil lihyah. Dan pandangan menurut pendapat Imam Nawawi, ulama-ulama menyebutkan 10 alasan, 10 poin tentang kemakruhan di dalam jenggot. Ba'duha, sebagainya, asyadda min ba'din, ya, menguatkan sebagian yang lain. Minha halquha illa idza nabata lil mar'ati lihyatun, ya. Di antaranya adalah memotong jenggot, ya, kecuali jika itu tumbuh pada wanita. Fa yustahabula halquha. Maka ketika jenggot tumbuh pada wanita, maka sunnah untuk mencukurnya, ya. Ini jelas pandangan para ulama terkait dengan masalah hukum jenggot. Lah, kira-kira apa sebabnya Rasulullah itu betul-betul menegaskan pentingnya memelihara jenggot? Dan di sini kita melihat hadisnya, bahwasanya Rasulullah itu pernah bersabda kepada para sahabat, bedailah orang musyrik, ya. Dengan cara apa? Cukur kumismu dan biarkan jenggot kamu. Jadi orang musyrik dulu di masa Nabi itu tidak mencukur kumisnya dan mencukur jenggotnya. Agar beda dengan orang musyrik, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk bertindak sebaliknya. Apa itu? Mencukur kumis dan membiarkan jenggot. Itu ilat mengapa kemudian jenggot itu dimakruhkan, ya, bahkan diharamkan untuk dipotong, untuk dicabut, atau untuk dicukur. Lah, sekarang bagaimana kalau kemudian orang-orang musyrik sudah berubah tradisinya? Misalnya sekarang orang musyrik sudah memelihara jenggot dan mencukur kumis, memelihara jenggot dan membiarkan kumis, ya. Gitu, ya, sebaliknya. Apakah kemudian ilat tentang keharusan membiarkan jenggot itu masih berlaku? Lah, ada pandangan dari ulama lain bahwa ketika ilat itu sudah tidak ada, maka hukum yang berlaku pada jenggot juga tidak berlaku. Bahkan kalau ada orang laki-laki yang dengan menggunakan jenggot, ya, dia itu tidak berwibawa, tapi dengan hilangnya jenggot dia lebih berwibawa, maka kemudian bukan hanya mubah, disunnahkan dia itu untuk mencukur jenggotnya. Jadi hukum masalah jenggot itu masih berkorelasi dengan faktor keadaan sosial di masa Nabi saat itu.